Teman-teman tahu nggak bahwa kesuksesan seseorang itu ditentukan dari bagaimana cara dia memulai pagi harinya. Walaupun kalau kita telusuri lagi bagaimana cara dia memulai pagi harinya ditentukan oleh bagaimana cara dia menutup malam harinya, mempersiapkan pagi harinya. Muter-muter ya. Tapi di video ini aku akan membahas 6 cara yang bisa kita lakukan untuk memulai hari kita dan menyebabkan kita menjadi seseorang yang sukses. Cara ini aku ambil dari beberapa para elit di dunia yang kemudian aku tweak atau aku edit atau aku sesuaikan dengan lifestyleku sendiri. Jadi maksudku berbagi sama teman-teman bisa melakukan hal yang sama, jangan dicontek 100%, hanya dipilih 1 atau 2 aja atau boleh semuanya dan disesuaikan dengan rutinitas setiap pagi harinya ya. Setiap orang kan beda-beda kan. So, anyway, kita mulai dari yang pertama. Itu adalah aku selalu mulai dengan reflection atau merefleksikan, merenungi diriku sendiri. Hal ini bisa dilakukan dari banyak hal. Misalnya, boleh dilakukan dengan melakukan meditasi. Nah, meditasi itu juga banyak sekali jenisnya ya. Dari mulai untuk transcendental, ada juga yang untuk hanya sekedar aware aja sama perasaanku hari ini seperti apa atau rasanya seperti apa, fokus di pernafasan dan lain sebagainya. Atau bisa juga dengan tujuan yang lain, aku keluar dari diriku yang sebelumnya, aku menjadi seseorang di masa depanku. Jadi ada sedikit visualisasinya, tapi lebih ke achievementnya, nggak membayangkan goal di sini, tapi hanya ke Desi yang sukses itu seperti apa sih hari-harinya. Oh, dia bangun bahagia dan dia ada di love, rasanya itu love. So aku meditasi sampai aku mendapatkan rasa itu, goalnya di sana. Jadi apapun yang diinginkan teman-teman, yang penting renungan ini, hening, refleksi, bisa ngomong dengan kaca, bisa juga afirmasi, terserah ya. Intinya adalah untuk start di level tertentu hari-harimu itu ya. Start di energimu. Energimu itu apa? Rasamu itu apa? Kamu mau menjadi seseorang yang apa? Bangun tidur seseorang yang marah, seseorang yang cemburu, seseorang yang victim mentality atau a winner, seseorang yang merasa confident, seseorang yang penuh kasih sayang, seseorang yang legowo, terserah. Nah, pilih salah satu, lakukan hal ini selama 3 bulan ke depan. Nah, yang kedua itu adalah menulis sebuah surat bersyukur terhadap seseorang. Orang yang dipilih itu boleh yang sudah meninggal atau yang masih hidup, terserah ya. Nah, nanti suratnya boleh dikirimkan atau disimpan aja. Seperti aku biasanya aku hanya simpan aja. Nah, suratnya itu ada beberapa yang aku tujukan yang masih hidup saat ini, tapi aku masih simpan aja. Ada juga yang aku tujukan untuk seseorang yang sudah meninggal, seperti Nikola Tesla. Aku sangat bersyukur sekali seseorang seperti dia itu ada di dunia ya. Jadi fungsinya di sini itu adalah bahwa kita mengkomunikasikan secara jujur perasaan kita bersyukur terhadap seseorang itu tadi. Jadi tulis aja semuanya. Yang digaris bawahi di sini balik lagi ke energinya ya, ke rasanya. Ingat segala sesuatunya itu kan ada di sana guys, frekuensi. Ingat frekuensinya uang itu kan gratitude ya, atau bersyukur. Nah, kalau kita nggak bisa mensyukuri apa yang kita miliki ya, kita mensyukuri orang-orang itu yang sudah membantu hidup kita, siapapun itu ya. Mungkin orang tuanya, mamanya, papanya, aduh aku bersyukur banget mama, papa sudah menyekolahkan aku, sudah melahirkan aku, memberikan aku kesempatan untuk menikmati sebuah hidup, rasanya hidup di Cilacap, aku bersyukur banget ya. Terus aku bersyukur sama pohon manggaku yang di sana, aku bersyukur dengan caramu mengarahkan aku begini begitu. Guys, misalnya teman-teman ngerasa orang tua aku tuh menyebalkan, toksik ini itu, harus disyukuri karena tanpa itu kamu nggak akan menjadi dirimu yang saat ini. Ibaratnya tanpa olahraga kamu nggak bakalan punya badan yang kenceng, yang bagus gitu kan. Tapi kita harus angkat beban. Coba lihat itu, ada si akhir-akhir ini aku suka lihat Mbak Yulia, aku nggak bisa sebut nama last name-nya, Bachun. Alright, so dia tanpa dia angkat beban seperti itu, membentuk fokus di otot di paha, di pantat, dia nggak bisa kan punya badannya sebagus itu kan. Nah, itu kan sakit ya. Harus
melakukan hal itu kan disiplin, diulang-ulang, repetisi ya kan, diulang-ulang, dan juga painful. Nggak mungkin lah dia tuh sama kayak rasanya nonton TV nggak ngapa-ngapain terus tiba-tiba pantatnya cantik, badannya bagus, ototnya itu nggak mungkin guys. Kamu harus melakukan sesuatu yang painful. Nah, sama, anggap orang tuamu itu, kalau misalnya saat ini ngerasa orang tuaku menyebalkan, berkat dia, kamu menjadi dirimu saat ini. Nah, yang nomor 3 ini adalah vision again. Nah, di vision atau kita melihat segala sesuatunya dengan menggunakan mind eyes, biasanya aku gunakan sambil sun gazing di pagi hari, itu aku berusaha melihat the highest version of myself. Nah, the highest version atau kamu versi terbaikmu itu seperti apa? Kalau misalnya kamu performer, penyanyi, itu ya kamu nyanyi di depan banyak orang dengan sukses. Kalau kamu itu bekerja, ya kamu melakukan tugasmu di pekerjaan dengan sukses. Kalau kamu ibu rumah tangga, goalnya itu, aku ibu rumah tangga itu adalah hari ini sesedikit mungkin aku marah sama anak-anakku, dan biasanya aku selalu lakukan itu ya, selalu achieve that goal. Sekarang itu udah menjadi kebiasaan karena aku udah lakuin 7 tahun ya. 2 tahun pertama itu aku belum di sana, tapi 4 tahun yang terakhir aku sudah. That's me. Jadi berusaha di vision ini lakukan sambil ngapain guys, terserah, mungkin sambil melakukan hal yang lain, pokoknya kembali lagi disesuaikan dengan lifestylemu. Kalau lifestyleku kan setiap 1 jam sebelum setelah matahari terbit, kalau di sini summer itu pagi ya jam 4 itu udah terbit, malam sekarang ini jam 9 malam, di sini masih terang ya. Itu baru tenggelam mataharinya. So anyway, lakukan sambil sun gazing untuk melihat visionmu, versi terbaikmu hari itu, saat itu. Nah, yang selanjutnya, aku biasanya masuk lagi ke dalam rumah, aku akan melakukan entah itu neurographica art, entah itu autonomic writing, atau menulis tanpa berpikir. Jadi biasanya menulis tanpa berpikir ini seperti channeling, atau kita membiarkan entity atau sesuatu yang lebih besar dari kita, kekuatan yang lebih tinggi dari kita masuk ke dalam kita, menggunakan badan kita, menggunakan tangan kita untuk menyampaikan sebuah pesan. Awal-awal mungkin sekedar curhat aja, sekedar nulis bersyukur itu tadi, atau bisa juga sesuatu, nanti bisa jadi cerpen, bisa jadi puisi, menulis buku itu kayaknya gampang sekali, atau sesuatu. Begitu juga dengan neurographica art, gambar itu gampang banget, tahu-tahu sudah terjadi. So anyway, ini adalah salah satu cara kita bisa akses untuk guide kita, sesuatu yang spiritual realm ya, sesuatu yang berhubungan dengan soul kita melalui bantuan paper sama kertas sama ballpoint. Mungkin kapan-kapan aku akan bahas lebih lama lagi di sini. Ini kan The Artist Way, ada bukunya itu. Nanti aku tulis saja nama bukunya. Mungkin teman-teman nggak sabar nunggu video dari aku, bisa baca bukunya dia aja. Dia mengajarkan di sana bagaimana caranya menjadi atau berada di autonomic level itu tadi, autonomic writing. Nah, yang selanjutnya itu diluangkan waktunya untuk mungkin membaca buku atau segala sesuatu informasi yang sangat penting yang sedang ingin kita dalami, apapun itu. Luangkan waktu at least 1 jam per harinya, tidak diganggu-gugat untuk melakukan hal ini ya. Nah, aku biasanya sambil melakukan hal ini, karena aku suka baca bukunya menggunakan audible book atau didengerin aja, kayak podcast. Jadi kayak podcast kayak gitu didengerin, dan aku bisa percepat ya speednya untuk bacanya. Jadi misalnya kita ngomongnya sepelan ini jadi kayak gitu. Nah, jadi aku bisa baca buku yang panjang, misalnya harusnya selesai 3 jam, aku cuma selesaikan dalam waktu 1 jam karena dia ngomongnya kayak mapet gitu, cepet banget. So silahkan boleh baca buku paper, kertas secara langsung, tapi makan waktu lama sekali, atau audiobook seperti aku. Selanjutnya itu adalah perform an act of generosity, atau melakukan sebuah aksi yang bersifat membantu, menyenangkan orang lain, generous. Bisa random act of kindness, misalnya kalau kita pergi kerja, ada orang buru-buru di depan kita, ya kita kasih duluan pas ngantri, atau misalnya kita suka ngopi, beli kopi, ya kita bayarin kopi orang, random aja. Pokoknya kasih sesuatu yang baik, yang random. Nah, untuk aku sendiri, aku lakukan kepada suamiku. Jadi biasanya pagi hari itu aku selalu meluangkan waktu sama dia untuk ngobrol-ngobrol atau melakukan sesuatu yang baik lah, pokoknya yang indah-indah, sambil aku level up ya. Jadi
Kalau yang namanya suami istri itu ibaratnya, kalau dulu aku sendiri itu aku seperti burung satu burung dengan dua sayap. Kalau kita menikah itu satu burung dengan satu sayapnya lagi pasangan kita. Jadi kita harus saling berkomunikasi, kalau enggak bakalannya banyak masalah ya. Nah, yang terakhir itu adalah olahraga. Apapun olahraga yang dipilih bebas, silahkan dilakukan. Bisa sambil melakukannya sambil joget-joget, bisa sambil sun gazing kalau misalnya waktunya tepat, atau bisa juga melakukan olahraga di dalam rumah. Anyway, intinya kita harus melakukan sebuah action atau berkeringat atau berolahraga, mestinya itu harus dijalankan, karena if you don't use it, you lose it, kan istilahnya kayak gitu. Kalau kita nggak gunakan badan kita ini untuk bergerak, kita akan kehilangan otot-ototnya, ototnya itu hilang, terus kita nggak bakalan, ya, kakinya bermasalah, badannya bermasalah, organ-organ di dalam tubuh kita bermasalah. Anyway, so intinya ngerti lah ya, olahraga harus, walaupun males, olahraga. So anyway guys, seperti biasa, thank you, I love you, and bye for now.